Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kembali lagi ketemu dengan Pak Ahmad. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pengukuran. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang kegiatan penyelidikan ilmiah IPA. Pada kegiatan pertama penyelidikan ilmiah IPA, langkah pertamanya itu adalah kegiatan pengamatan. Nah, dalam melakukan kegiatan pengamatan, misalkan ya, ini Bapak memberikan contoh kita mengamati buku paket IPA. Coba diamati. Dari buku paket IPA ini kita bisa mendeskripsikannya. Misalkan yang pertama, warna. Bagaimana dengan warnanya? Oh, warnanya ada warna merahnya, ada warna birunya, warna hitam dan sebagainya. Kemudian bagaimana dengan bentuknya? Bentuknya dia adalah bentuk persegi panjang ya. Kemudian bagaimana dengan jumlah halamannya? Misalkan jumlah halamannya tinggal dilihat berapa. Nah, kemudian bagaimana dengan kualitas bukunya? Apakah kualitas ini bukunya itu bagus atau jelek? Nah, ini salah satu hal yang bisa dideskripsikan dari buku paket IPA. Nah, perlu kalian ketahui bahwa contoh yang Bapak sebutkan tadi ini adalah sesuatu yang tidak dapat diukur ya, tidak dapat diukur dengan pasti angkanya berapa. Nah, itu. Tetapi kita juga bisa mendeskripsikan bentuk yang lainnya. Misalkan ini, kita bisa mendeskripsikan berapa sih panjang dari buku paket ini, kemudian lebarnya berapa, kemudian tingginya berapa. Nah, kalau tiga yang bawah ini, panjang, lebar, dan tinggi, ini bisa diukur ya. Gimana cara mengukurnya? Misalkan dengan penggaris. Nah, sesuatu yang dapat diukur itu kemudian disebut dengan besaran. Nah, jadi yang panjang, lebar, tinggi ini adalah besaran. Tetapi yang atas, yang warna, bentuk, jumlah halaman dan sebagainya itu tidak dapat diukur dan bukan merupakan besaran. Oke, kita lanjut. Lalu apa sih yang disebut dengan pengukuran? Nah, di pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Contoh ini, Bapak punya buku paket. Bapak mau mengukur lebar dari buku paket. Nah, yang pertama Bapak menggunakan ini. Apa sih ini? Ini adalah apa? Jengkal. Nah, Bapak membandingkan antara buku paket dengan jengkal Bapak. Oh, ternyata hasil pengukurannya, hasilnya adalah 1 jengkal. Nah, 1 jengkal. Jadi mau membandingkan yang mau diukur yaitu adalah buku paket dengan satuannya yaitu adalah jengkal. Kemudian cara yang lainnya juga Bapak bisa ini menggunakan penggaris. Nah, jadi membandingkan antara buku paket, lebar buku paket dengan penggaris tersebut. Oh, ternyata setelah diukur, dibandingkan, ketemulah angka 12,7 cm. Nah, perlu kalian ketahui bahwa ini lebar buku paket ternyata adalah 1 jengkal. Nah, jengkal ini merupakan satuan tidak baku. Sementara kalau kita menggunakan penggaris ya, ketemunya adalah cm. Ini merupakan contoh satuan baku. Ya. Lalu apa sih yang disebut dengan satuan baku dan satuan tidak baku? Nah, ini coba perhatikan di sini ya. Satuan baku itu adalah satuan yang disepakati bersama untuk semua orang. Jadi di seluruh dunia itu disepakati sama. Misalkan tadi meter, sentimeter, kilogram, gram dan sebagainya. Ketika kita mengukur buku paket IPA ini, buku paket IPA yang tadi saya contohkan, di Indonesia kemudian diukur di Amerika dengan satuan cm dengan penggaris, maka hasilnya akan sama. Pun juga ketika yang mengukur itu berbeda orang, pasti juga akan sama hasilnya, yaitu namanya satuan baku. Jadi disepakati bersama oleh semua orang dan hasilnya itu akan sama ketika diukur dimanapun, diukur oleh siapapun dan diukur kapanpun. Misalkan mengukurnya nanti 5 tahun yang akan datang, masih hasilnya akan tetap sama. Tapi berbeda dengan satuan yang tidak baku.
ini adalah satuan yang belum disepakati bersama untuk semua orang. Misalnya apa? Jengkal. Ya tadi Bapak menggunakan jengkal. Itu kenapa kok tidak baku? Karena masing-masing orang panjang jengkalnya beda, ya. Jadi lebar buku paket IPA yang tadi itu kalau diukur oleh jengkal Bapak mungkin pas 1 jengkal, tapi diukur oleh orang lain, oleh kalian misalkan ini berbeda. Misalkan tidak ada 1 jengkal. Contoh yang lainnya adalah depa. Depa itu ketika kalian merentangkan kedua tangan, ya itu namanya depa. Kemudian ada juga kaki. Oke. Nah, ini ada juga yang disebut dengan sistem satuan internasional. Nah, ini sistem satuan internasional ini adalah bagian dari satuan baku, tapi khusus. Nah, adalah sebuah sistem satuan yang telah disepakati oleh ilmuwan internasional di Prancis tahun 1960, tetapi sudah mengalami pembaruan. Kesepakatannya diubah lagi, yaitu di tahun 2018. Ada berapa jumlahnya? Ada 7 sistem satuan internasional, itu meter, detik, kilogram. Ini harusnya adalah ampere ya, bukan atau ya. Kemudian ada Kelvin, mol, dan candela. Nah, terkait dengan satuan-satuan sistem internasional dan yang lainnya itu akan kita bahas lebih lanjut untuk pertemuan depan. Ya, untuk pertemuan kali ini ya Bapak cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan video yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kalian dan kalian mau menyimaknya dengan baik karena videonya hanya singkat sekitar 5 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.